Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fauhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin jamaah kajian pada pagi hari ini, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita mempunyai kenikmatan yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang terbaik di bulan suci Ramadan. Kita menyempatkan diri untuk mempelajari daripada ilmu yang sangat mulia ini, yaitu tentang akidah Islamiyah. Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada qudwatuna, kepada habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahwasanya beliau begitu sangat cinta, begitu sangat mengasihi kepada kita semua sebagai umatnya. Dan ini merupakan satu nikmat yang sangat besar sekali. Sekarang waktu yang utama, yaitu bulan suci Ramadan, mempelajari hal yang luar biasa, yaitu akidah Islamiyah, dengan tujuan mudah-mudahan setelah mengkaji daripada ilmu tentang akidah ini, kita bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah hadirin rahimakumullah, tentunya tadi setelah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salamnya juga, kita berharap bahwasanya nikmat Ramadan yang telah kita dapatkan pada hari ini adalah tidak tersia-siakan. Karena memang ada orang-orang yang tidak diberi kesempatan seperti kita, di mana mereka meninggal sebelum datang bulan suci Ramadan ini. Berarti memang kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati hari-hari daripada bulan suci Ramadan dengan pengharapan bahwasanya Ramadan ini akan terus tuntas. Pada tahun ini kita dapat menyelesaikannya dengan penuh kehusyuan, dengan mendapatkan target daripada disuguhkan bulan suci Ramadan ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita mempunyai ketakwaan. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, yang selanjutnya bahwasanya materi kajian yang saya akan bahas pada hari ini dan mungkin di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang akidah Islamiyah. Sesungguhnya ketika kita mempelajari akidah Islamiyah, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pentingnya daripada akidah Islamiyah ini. Karena dengan mengetahui bahwa hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, maka insya Allah kita akan ada perhatian, akan memberikan kesungguhan untuk mempelajarinya. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, sebelum saya mengungkapkan tentang pentingnya akidah Islamiyah ini, saya juga ingin menyampaikan
sedikit mungkin tentang ada yang disebut apa namanya, takrif atau definisi tentang akidah terlebih dahulu. Bahwasanya disederhanakan saja bahwa arti daripada akidah ini adalah diambil dari fi'il madi, kata dasar aqada atau aqdun. Ini berarti satu ikatan. Ada juga yang mengatakan bahwa sini artinya adalah al-ihkam, tali yang kokoh gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan rabdun biquwah, tali yang sangat kuat sekali gitu ya. Itu secara bahasa ini bisa dilihat di Kamus Arab Lisanul Arab. Yang kemudian kalau secara gamblangnya ada juga yang mengatakan bahwa akidah ini adalah mengikatkan dua tali yang terputus sehingga terjadi ikatan yang begitu kokoh gitu. Kalau secara istilah ini untuk lebih paham bahwasanya akidah Islamiyah ini adalah artinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala eksistensinya. Hadirin rahimakumullah, masuk kepada pentingnya kita mempelajari akidah Islamiyah ini. Sesungguhnya Islam ini adalah aqidatun wa amal. Islam itu terdiri daripada akidah, keimanan, dan amal-amal soleh. Sedangkan tidak sah suatu amal, apapun amal-amal soleh itu, bila i'tiqad, tanpa didasari dengan akidah. Tentunya akidah yang saya maksudkan adalah akidah yang sahihah. Bahkan tidak akan pernah bermanfaat satu amal pun, apapun amal itu, sebesar apapun amal itu, sehebat apapun amal itu, tatkala tidak didasarkan dengan akidah yang sahihah ini. Dengan ini saya juga ingin menyampaikan, di samping daripada urgensi akidah Islamiyah ini, juga apa kira-kira manfaat daripada mempelajari akidah Islamiyah ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, memberikan ACC-nya kepada kita semua sebagai seorang muslim, supaya mempunyai akidah yang sahihah, akidah yang sehat, akidah yang selamat daripada hal-hal yang merusaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, maka ini salah satu thariqah, salah satu cara yang biasa dilontarkan untuk memancing supaya kita para pembelajar mendapatkan thubutul ilm, untuk mendapatkan ilmu yang kuat. Maka diantaranya Rasulullah SAW sering sekali menyampaikan pembelajarannya kepada para sahabatnya dengan cara bertanya terlebih dahulu. Makanya tadi saya mengatakan, kita apa kira-kira urgensi daripada mempelajari akidah Islamiyah ini, kemudian apa manfaat-manfaat mempelajari akidah Islamiyah ini, dan ketika tidak ada, apa yang akan terjadi untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, nanti kita akan menutup kajian ini. Baru dibuka udah mau ditutup gitu. Tapi ini kita sampaikan bahwasanya insyaallah nanti kita tutup dengan pembicaraan tentang hukum mempelajari tentang akidah Islamiyah ini. Hadirin yang berbahagia, semoga Allah
merahmati kita semua sebagai seorang muslim, seorang mukmin, bahwa pentingnya mempelajari akidah Islamiyah ini diantaranya bahwasanya akidah ini adalah hal yang paling terpenting secara mutlak dalam keilmuan kita. Maka akidah ini sangat penting, lebih penting daripada mempelajari akhlak terlebih dahulu. Lebih penting kita dapatkan daripada cara-cara beribadah. Lebih penting terlebih dahulu kita pelajari daripada mempelajari hal-hal muamalat misalkan. Dengan itu maka ketika kita tahu bahwa sesuatu ini sangat penting sekali dan kita utamakan, maka mengawali pembelajaran akidah Islamiyah ini bisa dikatakan al-bad'u bi ma'rifatihi yahtasiru lakat thariq. Bahwasanya kita mulai dengan mempelajari akidah ini, maka kehidupan kita ini seolah-olah bisa diefektifkan, diefisienkan, dimaksimalkan seefisien mungkin gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwasanya kehidupan di alam dunia ini tidak lama, memerlukan kecerdasan, memerlukan usaha daripada kita semua agar kita bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Karena memang kita sadar kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Jamaah hadirin rahimakumullah, setelah kita tahu bahwasanya mempelajari akidah Islamiyah ini adalah sesuatu hal yang lebih penting daripada mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, daripada ibadah, akhlak dan muamalat misalkan, seperti halnya yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Sayyidina Mu'ad bin Jabal ke daerah Yaman, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dia bersabda kepada Sayyidina Mu'ad, katanya fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuwahidullaha ta'ala, maka jadikanlah yang pertama kamu mengajak kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun faida arafu dzalik, apabila mereka telah mengetahui tentang akidah yang sahihah ini, maka fa'akhbirhum annallaha farada alaihim kan kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu salat 5 waktu. Kita tahu eksistensi salat 5 waktu itu sangat luar biasa di agama Islam kita. Tetapi ketika Sayyidina Mu'ad diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke daerah Yaman, dia tidak mengawalinya, bahkan mengawalinya dengan memperkenalkan orang-orang Yaman terhadap tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yakni akidah Islamiyah ini. Ini pelajaran yang dapat diambil daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Mu'ad ibnu Jabal. Kemudian kita juga bisa melihat kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus untuk menyampaikan tabligh kepada umatnya, maka sebanyak 13 tahun di daerah Makkah Al-Mukarramah itu semuanya berkaitan dengan masail al-aqidah, memperkenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain tauhidullah itu ma'rifatullah. Kita mengetahui eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Ini adapun kewajiban-kewajiban daripada amal-amal soleh yang kita tahu daripada agama Islam ini semuanya diwajibkan
atau disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika telah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah atau Yathrib, dahulu dikenal. Jadi pertama kali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memperkuat masalah keimanan sebagai dasar. Makanya di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya akidah Islamiyah ini adalah al-iman. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jibril alaihi salam. Jadi ada hadis Jibril yang mengatakan bahwasanya akidah Islamiyah itu adalah arkanul imanus sittah. Rukun-rukun iman yang 6 yang kita telah ketahui bersama. Dari mulai iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, ini sesungguhnya tadi amal-amal yang akan dibangun daripada dasar, pondasi, atau sering orang mengatakan banyak sekali bahwasanya para ulama menggambarkan kepada kita semua bahwa akidah Islamiyah itu adalah sebagai dasar pondasi yang begitu kokoh sekali gitu ya. Jadi istilah Al-Qur'annya sabitun, asluha sabitun. Asalnya, akarnya kokoh menancap di bumi. Wa far'uha astun sabitun wa far'uha fis sama. Sedangkan cabang-cabangnya ada di atas. Dan ini semua bahwasanya amal-amal yang dilaksanakan setelah akidahnya kuat, maka semuanya akan menjadi hal yang bermanfaat bagi yang melaksanakannya. Ini efeknya sebenarnya dapat dilihat seperti ketika orang-orang yang telah digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun ini, ketika datang di kota Madinah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu bisa dinikmati dengan baik, bisa dirasakan, menjadi enjoy untuk dilaksanakan gitu. Sampai pun hal-hal yang mungkin ini kalau diperintahkan di awal sebelum dikokohkan akidahnya, ini akan menjadi permasalahan yang besar. Kita tahu ketika diharamkannya khamar, misalkan di kota Madinah, itu dikatakan sekali cerita aja Rasulullah SAW sekali perintahkan bahwa khamar itu sesuatu hal yang haram, maka langsung itu jalan-jalan di kota Madinah penuh katanya dengan arak-arak yang ditumpahkan. Padahal itu merupakan kesenangan dan kesukaan mereka. Tetapi ada yang lebih disukai, ada yang lebih dicintai, yaitu karena sudah terkokohkan akidah Islamiyahnya, tauhid kepada Allahnya sudah kuat, sehingga mereka menjadi sesuatu yang sangat indah sekali untuk dilaksanakan. Apapun perintahnya. Seperti perintah-perintah ketika melaksanakan jihad, Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk melaksanakan jihad di Tabuk. Itu semuanya dengan senang hati, dengan rasa yang begitu sembringah mendapatkan perintah Rasulullah SAW. Begitupun dalam sholat berjamaah, dalam hal-hal ketaatan daripada amaliyah Islamiyah, semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena sudah terbentuk bangunan atau asas, pondasi yang begitu kokoh, yaitu akidah al-Islamiyah, yaitu tentang tauhidullah, tentang keimanan yang begitu hebat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, itulah diantara
pentingnya kita mempelajari akidah yang sahihah ini. Kita tahu bahwa akidah yang sahihah ini adalah sesuatu hal yang sangat penting buat kita. Sebagaimana tadi disampaikan, karena dia merupakan hal yang dibangun di atasnya amal-amal manusia, amal-amal orang-orang, dan tergantung sekali amal-amal yang dilakukan oleh manusia ini diterima dan tidaknya itu bagaimana keadaan sehat dan tidak akidah yang dia miliki. Maksudnya sehat adalah dia tidak mempunyai amal-amal syirik, amal-amal kekufuran dan yang lainnya. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu berkarya sedangkan dia tidak memiliki akidah yang sehat, maka Allah berfirman itu hanya akan rusak amalnya. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalaulah kalian melakukan amal yang syirik, artinya akidahnya itu tidak sehat, tidak salimah, maka ini akan mengakibatkan la yahbatanna amaluka, bakal dihapuskan amal yang dia kerjakan, wala takunanna minal khasirin. Dan ini kata daripada yang disampaikannya dengan memakai takkid, la takunanna, lam at-taukid dan nun al-musyaddadah. Ini yang menjadikan hal yang dikuatkan sekali bahwasanya kesahihan akidah ini sangat diperlukan dalam beramal. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, dan juga dalam ayat lain dikatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka melakukan amal yang syirik, artinya tidak mempunyai akidah yang sahihah, tidak mempunyai tauhid yang khalis, yang murni, lahabita anhum, maka akan hancur daripada mereka amal-amalnya, makanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, alangkah ruginya ketika seseorang telah capek-capek bekerja, mengeluarkan keringat, mengeluarkan harta benda, mengeluarkan segala apa yang dicintainya, sementara setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu semua terhapus, itu semua tidak ada artinya. Maka ini adalah tadi kerugian yang sangat nyata. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya bahwasanya dengan mempelajari akidah maka kita akan bisa dijaga dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan ketika kita melupakan daripada akidah yang benar, maka tentunya kita akan terjerumus kepadanya. Maka dengan mengetahui akidah yang sahihah ini, insyaallah bahwasanya kita semua insyaallah bisa dibersihkan atau dijauhkan daripada syirik yang akan menghancurkan amal-amal kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Dan juga bahwasanya ketika seseorang memiliki akidah yang benar, maka dia akan bisa memanfaatkan bahwasanya tidak ada kesyirikan di dalam jiwanya. Ini akan menjamin dia tidak kekal di dalam neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni kesyirikan yang seseorang lakukan, tetapi Allah akan mengampuni selain daripada perbuatan syirik itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Maka orang yang telah berlaku syirik
kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh telah melakukan kebohongan dan dosa yang sangat besar. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, dengan mempelajari akidah yang sahihah ini, maka sesungguhnya dengan mempelajarinya kita sadar bahwasanya akidah Islamiyah ini yang bahasanya tentang tauhidullah, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan daripada ilmu ini bagaimana dia menyambungkan, bagaimana objek yang dibahasnya gitu. Seperti ini kalau dikatakan akidah Islamiyah itu tentang tauhidullah, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mulianya ilmu ini karena terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqul kaun, sebagai pencipta daripada semua alam semesta ini. Maka ilmu akidah Islamiyah ini menjadi ilmu yang sangat mulia sekali gitu. Karena tadi saya sebutkan bahwa kemuliaan sesuatu itu tergantung nisbatnya, tergantung hubungannya. Ketika dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha A'dham, Allah Maha segalanya, maka ilmu itu pun menjadi terbawa mulia oleh yang dihubunginya gitu. Kalau contoh dekatnya mungkin saya sudah saya sampaikan di sini, seperti Baitu Nded misalkan ya. Rumahnya Pak Nded biasa saja gitu, tidak ada apa-apanya. Ini menunjukkan urgensinya gitu ya. Jadi karena bahasanya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, menjadi sesuatu yang urgen sekali untuk mendapatkan perhatian dari kita semua sebagai orang yang mengaku beriman. Kemudian bahwasanya dengan mempelajari akidah yang sahihah ini juga, ini bisa menambahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebagaimana sejauh mana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah pula ketakutan kita kepadanya. Kenapa? Hal kecil yang mungkin bisa dipakai contoh, ketika kita mengetahui bahwasanya api itu panas, maka tidak akan pernah kita mau merabanya, karena kita tahu bahwa api itu sifatnya panas. Maka ketika seseorang terus mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka yakin itu akan memberikan asar, akan memberikan akibat, akan memberikan pengaruh bahwa seseorang itu bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Bagaimana kita mempelajari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada di mana-mana. Hanya ada di dua hal pusaka yang diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu bihima ma in tamassaktum bihima abadan. Jadi telah aku tinggalkan dua perkara, dua pusaka yang kalaulah kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Alkitab was Sunnah. Addu 'alaiha bin nawajid. Kita disuruh untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka berita yang paling otentik, berita yang paling benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita memiliki akidah yang sahihah, hanya harus kita mencarinya di Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan bimbingannya, insya Allah semua yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah sangat cukup sekali sebagai pengetahuan seorang mukmin untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya idza tasaffaha al-mu'minu al-Qur'an al-Karim. Apabila orang mukmin itu membuka lembaran-lembaran Al-Quran Al-Karim, sesungguhnya itu akan menemukan bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik memperkenalkan namanya,
memperkenalkan pekerjaannya, memperkenalkan kepada akibat-akibat orang yang membohongkannya, memperkenalkan orang-orang yang taat kepadanya. Semuanya itu diungkap dan selalu ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah Al-Qur'an sebagai alat untuk perkenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya Allah menyuguhkan hidangan yang sangat luar biasa sekali manfaatnya bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman, di mana mereka dianjurkan sekali gitu ya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Di sana ada hal-hal yang sangat bermanfaat, apalagi jika kita bisa mentadaburinya, kita bisa membaca maksud-maksud daripada ayat-ayat yang kita baca, maka itu akan memberikan hal yang manfaat, yang positif terhadap jiwa-jiwa kita, karena memperkenalkan kita kepada Al-Khaliq, Ar-Rabb, kepada penciptanya, kepada yang memeliharanya. Maka berbahagialah orang yang bisa berkenalan, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat seperti ini. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, dengan mempelajari akidah yang sahihah juga, akidah Islamiyah, akidah yang di dalamnya dikenalkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diselamatkan dari penyakit fitnah, syahwat dan subhat. Jadi syahwat itu adalah kemauan-kemauan yang ditimbulkan daripada jiwa kita, dan biasanya yang paling besar itu adalah syahwatul butun wal furuj, yaitu syahwat perut dan farji. Ini yang melatar belakangi semua kepasadan, semua kerusakan, semua yang menimbulkan kemaksiatan. Ini biasanya diawali dengan syahwat itu. Tetapi ketika orang mempelajari akidah yang sahihah, ketika orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa teringatkan, maka dia akan senantiasa bisa mengerem, bisa berhenti daripada melakukan kemaksiatannya. Bisa terhenti itu. Kita kenal satu kisah yang sebenarnya ini ada dalam hadis Rasulullah SAW gitu ya, atau dalam kisah di kitab Riyadhus Shalihin itu ada seorang yang kaya raya meminjamkan hartanya kepada seorang perempuan. Kemudian perempuan ini sangat butuh, padahal ternyata si perempuan ini memang diminati oleh si orang tersebut, sehingga orang tersebut ini cek paribasan nama mau diapa-apakan juga ini akan nurut gitu dalam persepsi si orang kaya tersebut. Sehingga tibalah waktunya kesempatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajaknya untuk berzina. Ternyata wanita tersebut masih diam gitu ya. Masih diam sampai dikatakan hatta idza jalasa baina syu'abihal arba. Ketika sampai tibalah waktunya untuk melakukan zina, ternyata dia itu bisa sembuh dengan hanya dikatakan oleh si perempuan tersebut, ittaqillah, kamu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin si orang ini mempunyai tauhid, mempunyai perkenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dikatakan ittaqillah saja dia itu sudah ngacir, sudah kabur, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya? Karena dia mempunyai akidah yang benar, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu basirun, khabirun, maha melihat
Maha mengetahui hatta bawatin syai'. Sampai pada apapun yang ada di dalam sesuatu. Mungkin kita merasa pintar, tahu apa yang ada dalam jasad kita? Tidak. Saya kira tidak seluruh manusia mungkin akan jahil, akan bodoh untuk mengetahui apa yang ada dalam jasad kita. Kalau hanya sekedar menyebutkan, oh ada hati, ada usus, ada isinya usus, ada darah, ada apa? Tapi kita tidak akan tahu seberapa banyak darah yang ada di kita, seberapa banyak sel yang ada di dalam diri kita, sel apa saja yang ada dalam diri kita. Pasti kita akan menjadikan sesuatu kecil. Pasti kita akan merasakan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Maka tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian itu kecuali hanya sedikit saja. Maka tidaklah pantas bagi seorang hamba sombong misalkan. Nah, syahid daripada kisah tersebut bahwasanya seseorang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala maka akan terhindar dari penyakit syahwat, maka akan terselamatkan dari hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan, kesahihan dalam kehidupannya. Juga bahwasanya di atas bumi ini pada hari ini banyak sekali akidah-akidah munharifah, akidah-akidah kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, kepercayaan-kepercayaan yang sudah melanggar atau sudah keluar daripada jalurnya. Maka dengan mengetahui akidah sahihah, akidah Islamiyah tentang tauhidullah dan yang lainnya, maka dengan itu kita akan bisa terhindar, terselamatkan, tidak akan terbawa dengan akidah-akidah yang bisa merusak kepada kehidupan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, berapa lama ini teh Bapak panitia? 40 menit saja, 1 jam. Saum ya, jadi ada engap gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Kemudian di sana ada juga fawaid atau manfaat-manfaat. Kalau tadi urgensinya gitu ya, sekarang ada manfaat-manfaat mempelajari akidah Islamiyah ini. Di antaranya bahwasanya dengan mempelajari akidah Islamiyah ini kita bisa beriktida birrusul, kita bisa mengikuti, menteladani daripada pekerjaan-pekerjaan para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak pertama Rasul yang diutus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya mengajak kepada akidah Islamiyah, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Bahwasanya aku telah mengutus di setiap umat seorang utusan. Untuk apa? Untuk memperkenalkan akidah Islamiyah, yaitu an-i'budullaha wajtanibut tagut. Dan ini merupakan jalan yang lurus sebagaimana dikatakan dalam surah Yasin itu, wa anibuduni hadza siratun mustaqim. Maka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalan yang lurus. Kemudian dalam ayat lain pun dikatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah aku mengutus sebelum kamu dari seorang utusan kecuali aku perintahkan untuk menyampaikan annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah yang wajib untuk disembah dan untuk diibadahi kecuali beribadah kepadaku. Ini yang kenapa kita mempelajari akidah, apa manfaatnya? Ini diantaranya kita bisa mengikuti, beriktida kepada para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari akidah yang sahihah ini juga kita akan selamat daripada kekufuran dan kemusyrikan. Bahwasanya
kita juga bisa terlepas daripada siksa neraka, karena akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memang mungkin di antara orang-orang mukmin itu ada yang masuk terlebih dahulu ke dalam neraka, tetapi menurut akidah Islamiah kita bahwa yukhraju minan nari man kana fi qalbihi dzarratun min iman. Akan dikeluarkan dari neraka, dari hambaku siapa yang ada sedikit tentang ma'rifatullah, tentang akidah Islamiyah, tentang pengetahuannya syirik dan bid'ah. Karena memang tuntutan daripada akidah Islamiyah ini, kita menjauhi atau tidak melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini faedahnya ada yang bersinggungan tadi dengan urgensinya, bahwasanya dengan mempelajari akidah Islamiyah ini kita akan diwariskan ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Kemaksiatan itu adalah jadi pelanggaran kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tenurut dititah gitu ya, itu namanya maksiat gitu, aso, membangkang gitu, membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang masih menyangkut kepada tadi urgensinya, tetapi ini merupakan faedah daripada mempelajari akidah Islamiyah, adalah kita terselamatkan dari fitnah akidah orang-orang yang mempunyai akidah yang batil. Karena dengan mengetahui akidah yang sahihah, kita akan mengetahui akidah yang batilnya. Seperti gini, kita mengetahui warna bodas, warna putih gitu ya, karena ada pembandingnya, ada hidung misalkan, atau ada merah gitu, sehingga kita bisa membedakan. Nah, dengan kita mempelajari akidah Islamiyah ini yang sahihah, maka spontan kita akan mengetahui ketika tidak tepat dengan apa yang kita pelajari tentang akidah sahihah ini, oh itu mah akidahnya batil, oh itu akidahnya tidak sah, oh itu akidahnya tidak benar gitu ya. Nah ini termasuk ke dalam manfaatnya. Kemudian kalau ini kata-katanya muharabatul afkar wal madahib, tapi saya kurang setuju dengan kata-kata muharabah, melawan gitu ya. Ini bukan melawan gitu ya, paling juga pantasnya gitu kan, Al-Quran lebih lebih sopan gitu ya, lebih sopan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, maka akan hilanglah kebatilan gitu. Nah, bagusnya kalau kita telah mempelajari akidah sahihah, maka akan hilanglah akidah-akidah yang tidak sahih gitu ya. Itu kayaknya lebih enak ya dibacanya. Kemudian dengan mempelajari akidah yang sahihah ini, Pak, habis batunya. Dengan mempelajari akidah yang benar, maksudnya adalah untuk menghilangkan ketidaktahuan atau istilahnya kebodohan daripada kita gitu ya. Karena manusia itu bisa menunjukkan nilainya dengan pengetahuannya gitu ya. Makanya tadi dikatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya ilmu itu membedakan daripada yang lainnya, bisa membedakan seorang, bisa takut. Kenapa? Karena ada ilmunya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang berilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga dia merasa bisa takut. Nah, dengan menghilangkan ketidaktahuan diganti dengan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah ini akan menempatkan seseorang pada tempatnya yang mulia, pada tempatnya yang memang kita pun menginginkannya gitu ya. Kita pun ingin mendapatkan tempat yang bahagia, ingin mendapatkan kesempatan mencicipi kebahagiaan kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan itu tidak akan didapat kecuali orang-orang yang
memang dia mengetahui kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka istilahnya di sini ada istilah kata orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah Islamiyah yang luar biasa gitu. Kata para ulama, ini nahnu fi sa'adatin. Kita semua berada dalam kebahagiaan. Lawa alimaha al-muluk. Kalaulah raja-raja mengetahui kebahagiaan yang ada dalam benak kita gitu, yang ada dalam hati kita, laqataluna 'alaiha. Sungguh mereka akan merebutnya. Sungguh mereka akan datang memerangi kita untuk merebut kebahagiaan yang ada di dalam kalbu kita, yang ada dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita. Kenapa? Karena saking bahagianya orang yang berakidah Islamiyah. Jadi tidak akan pernah tidak bahagia gitu ya, orang yang memiliki akidah Islamiyah ini. Maka lamun ningali jelema nguluwut cagerkeun ku akidah eta mah gitu ya. Loba jelema anu hari-hari ini mungkin dengan datangnya wabah seperti pada hari-hari ini, wah jadi jelema teh putus asa. Jelema manusia ya, manusia putus asa misalkan, kemudian merasa pesimis gitu ya, merasa pusing, istilah Sunda mah lalieur wae gitu. Itu mah cetek buat siapa? Buat yang mempunyai akidah Islamiyah, bahwa semua yang terjadi adalah biqadri masyiatillah. Itu semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita optimalisasi kebaikan. Apapun pasti Islam itu punya solusinya. Islam itu punya penyelesaiannya gitu. Termasuk dalam wabah corona ini. Insya Allah untuk yang berakidah Islamiyah tidak akan menurun amaliyah kebaikannya, tidak akan pernah surut semangatnya untuk tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dengan itu mungkin kita telah menjawab beberapa pertanyaan yang tadi. Apa urgensi daripada akidah Islamiyah ini yang bahasanya lebih banyak mengenai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rukun iman bukan mengimani Allah saja, tetapi ketika mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka yatarattab, ini akan menjadi dasar untuk mengimani yang lainnya gitu ya. Iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, rasulnya, kemudian iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Itu semuanya akan beres tatkala memang tauhidullahnya atau iman kepada Allahnya Subhanahu wa taala ini sudah ada pada koridor yang benar gitu ya. Maka selesai, termasuk iman kepada al-umur al-ghaibiyat, iman kepada urusan-urusan yang gaib, karena ini pun bagian daripada akidah Islamiyah gitu ya. Mana urusan-urusan yang gaib itu termasuk iman kepada malaikat, termasuk iman kepada masalah kubur, iman kepada hari akhir. Itu masalahnya ghaibiyat semua. Semua tidak bisa ditinggali, tidak bisa disaksikan langsung gitu ya. Tapi itu semuanya masalah-masalah sam'iyat, hanya berita saja dari Allah dan Rasulnya. Dan kita sebagai seorang mukmin yang fitrahnya baik, yang fitrahnya memang dari sananya diciptakan condong kepada kebaikan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqtu ibadi hunafa, telah diciptakan hamba-hambaku itu hunafa, itu cenderung kepada kebaikan. Maka sesungguhnya kalaupun tidak ada bimbingan dari siapapun, itu orang akan menjadi baik sendirinya sebenarnya. Tetapi memang bi'ah, lingkungan yang akan mewarnai kehidupan dia. Maka ketika seseorang yang dilahirkan, dibesarkan di bawah pendidikan
Al-Quran, Al-Hadis, maka dia akan lebih hebat akidah Islamiyahnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hidup di lingkungan tentang agama-agama atau akidah-akidah yang lain, maka akan dibesarkan dalam seperti akidah mereka, gitu ya. Dalam istilah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka akan dipengaruhi oleh lingkungannya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Nah ini jamaah hadirin rahimakumullah, di antara bahasan tentang akidah al-Islamiyah. Tetapi ada yang masih saya ingin sampaikan. Belajar akidah al-Islamiyah ini hal yang menuntut segera, itu ya, penting pisan, gitu ya. Sesungguhnya ini mempelajari akidah sahihah yang salimah, yang betul, ini sangat perlu sekali, gitu. Karena tadi digambarkan ya oleh Rasulullah SAW ketika mengutus Sayyidina Mu'adz, ketika dia diutus juga selama 13 tahun mendasari akidah semuanya, gitu ya. Makanya kita juga ini harus ada bagian dari kehidupan kita untuk bukan diwakafkan, diwajibkan lah, gitunya. Diwajibkan kepada diri kita untuk selalu bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu. Mengenali akidah Islamiyah. Karena wala hayata lil qalbi, kehidupan untuk hati, wala tumaninata, tidak ada ketenangan, wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan, illa bisihhatil aqidah, kecuali dengan kita bisa mendapatkan akidah yang sehat, akidah yang salimah, akidah yang selamat daripada kesyirikan dan kekufuran. Apabila akidah ini telah terpatri kuat di dalam jiwa seseorang karena pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengagungkan kepada perintah dan larangannya, artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini adalah sangkutan dengan ketaatan. Wat tasdiku, dan juga pembenaran terhadap janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan sa'idah fid dunya wal akhirah, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan ini akan berefek bahwasanya orang-orang yang di sekelilingnya pun akan ikut bahagia. Lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bahagia, gitu. Apalagi yang bisa memeluknya, apalagi yang bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik sebagaimana tuntutannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kajian rahimakumullah, dalika anna salah sulukul fardi tabi'un li salahi aqidati wa salamati aqdarihi, bahwasanya kita ini bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan. Ketika kita mendapatkan akidah yang benar, maka lingkungan kita juga insyaallah akan terbawa bahagia, gitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya untuk orang yang memiliki akidah yang salimah, akidah yang sehat, maka dia berhak mengatakan wada'an lil qalaq mal aqidatis sahihah. Selamat tinggal, bahasa barudak ayeuna. Saya mah dengan sekolot merenah selamat tinggal, hei pusing. Jadi orang yang berakidah salimah ini tidak akan ada pusing, tidak akan ada pesimis, tidak akan ada sakaparan-paran, untuk bahasa Sunda mah. Kamana wae hidupna teh teu puguh si eta mah, gitu ya. Muamalah yang seperti itu, kenapa? Karena memang sudah mempunyai tujuan yang sangat jelas. Al-hadbu wal ghayah al-wadihah. Mempunyai target dan tujuan yang begitu jelas, sehingga dalam melangkahnya adalah melangkah yang baik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan
pada pertemuan kali ini, walaupun di sana ada masih kemungkinan akibat daripada tidak memiliki akidah yang salimah. Tapi kita biarkan untuk pertemuan yang berikutnya mungkin ya. Kita cukupkan sekian saja Pak Panitia. Kita tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi diniatkan lillahi ta'ala, diharapkan menjadi ilmu yang bermanfaat, bahkan ilmu yang bisa menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Saya uhibbukum billah, saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.